Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Posisi ente tuh. Posisi bro. Posisinya kok gitu sih? Gimana? Tegak aja? Posisi apa? Tegak aja, tegak. Nah, gini. Oke. Tor. Oke. Sana hujan gak, bro? Sip. Rangkas hujan, Tadi baru rangkas. hujan. Oh, Depok juga hujan, Santai Alhamdulillah. dulu ya, santai. Santai kita. Aduh. Hujan di sini. Maksudnya ya menghela napas dulu lah bentar. Jam berapa Alhamdulillah. ini? 20.16 lah ya. Atau 20.15 Oke. bisa dimulai. Sambil nungguin peserta yang masuk. Siap. Tapi di sana hujan tadi, brother. Hujan, Alhamdulillah. Jam berapa? Hujan deras tadi. Ja- Dari jam berapa? Jam berapa ya? Jadi asar kayaknya sampai sekarang juga masih gerimis. Oh alah. Ya kalau di Rangkas tadi, ya memang dari sore juga sih emang. Cuma ya sekarangnya gerimis. Gitu. Nih di bawah nih buku buku saya sama ini juga nih. Biasa anak AI itu ya gini, generally dia ya awal semester 1 dia kenalnya ini buku Robert Jackson and George Sorensen. Sebenarnya itu ini terjemah gitu dari penerbit Oxford University Press. Cuma Oh gitu. kadang-kadang buku-buku terjemahan tuh agak nyeleneh ya, maksudnya ngawur gitu bahasanya. Apa pakai Hmm. Google Translate? Aduh, seharusnya kita ini yang menerjemah. Iya. Kalau kalau di sana di Azhar gimana? Kalau terjemah tuh ngawur juga nggak kayak bahasa Inggris gitu? Tarjamah, Dari bahasa transliterasi dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia gitu. transliterasi biasanya dari bahasa Inggris sih. Ke Diterjemahkan ke bahasa bahasa Arab kan. Arab. Ya, jadi Bahasa di Arab. diktatnya. Tapi Oh, dari nggak diktatnya. terlalu sulit sih. Biasanya nggak terlalu sulit. Ya Oh, tergantung kalau di sana tingkat pemahaman kita terhadap bahasa juga sebenarnya. iya ya, balagoh mantik segala Hmm. macamnya ya. Iya. Enggak, kalau di sana tuh misal kan pasti banyak ya dari kayak apa ya? Penerbit tuh dari apa? Kalau di sana tuh lupa, Daril Ilmi ya kalau nggak salah, atau siapa sih penerbit dari Mesir tuh, Kairo, yang suka di Banyak di foto-foto Mesir. kita betul apa? Beirut, sorry, Beirut. Darul Kutub Beirut mah punya Libanon. Oh, bukan Mesir ya? Bukan. Beirutnya aja ya di Libanon. Iya, Nah, gimana? tapi dalam Enak dalam lain deh. konteks ini gini, dalam konteks gini di ponpes modern begitu misalnya ya, atau di madrasah-madrasah, mereka tuh pakai terjemah kan pastinya kan, nggak mungkin mereka baca kitab full, kita bahasa Arab gundul atau fuso dan segala macamnya gitu. Gimana tuh? Iya. Soalnya soalnya dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia, kalau apa ya, English proficiency-nya kurang kurang mumpuni, jadi ngaco gitu kayak gini buku ini tuh. Pakai Google Translate jadi. Kalau Iya. bahasa Arab gimana, bahasa Arab? Bahasa Arab lebih Ke mudah bahasa sih Indonesia. dipahami. Ke bahasa Ke Indonesia. bahasa Indonesia tergantung penerjemahnya juga. Berarti semua juga tergantung penerjemah ya, Iya. brother. Kalau yang Aduh. nerjemahin Ustaz Samson mungkin lebih paham lah. Siapa itu Ustaz Samsul? Iya, benar. Iya memang sepakat sih, sepakat. Karena memang itu jadi apa ya? Memang tergantung kita TOEFL tuh kalau bahasa Arab ya. Kalau bahasa Inggris kita TOEFL, IELTS dan segala macam. Kalau misalkan TOEFL-nya skornya di bawah rata-rata atau mungkin di rata-rata, ya agak riskan juga untuk menerjemahkan. Begitupun dengan TOEFL mungkin ya. Iya. Faris berapa nih TOEFL-nya? Oh, rahasia dong. Rahasia sekali guys.
Udah pada masuk nih. Sip. Dari mana, Vin? Gimana udah apa? Seharian Biasa, kita ngajar. kan mengonsep dulu nih, biasa prepare. Ini kok baju Palestina belum kelihatan ya? Nah, kurang apa ya? Sebenarnya saya pakai baju Palestina cuma nggak kelihatan apa. Jadi warna ini. Palestina. Iya. Waktu kemarin kan Aknas di sana di Monas belilah. Karena memang shell kehabisan tuh. Parah. Parahnya itu parkir dari sana, dari Tanah Abang malah sampai ke Monas, gila itu benar putih semua. Pakai baju-baju putih. Dan pocong. Aduh. 16 nih, kita mulai aja kali ya. Berapa? Tar. Biar tidak Boleh 20 kemalaman. 20 ya, bentar lagi 20 atau terserah host nih. Ini kan Paris kan host. Aku tuh cuma gestar aja sebenarnya. Gimana host? Sesuai tuan rumah ini. Ya, oke, siap. Saya berhajat ya. Kita mulai aja kali ya. Boleh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahillazi asra bi abdi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna wa lahu li nuriyahu min ayatina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya, perdana mungkin ya ini. Alhamdulillah sekarang kita bisa bertatap muka gitu ya. Akhirnya bisa juga gitu ketemu sama Vinka, ngobrol-ngobrol tentang ekspertisnya di bidang hubungan internasional. Mudah-mudahan lewat acara ini ya, acara dialog interaktif yang berjudul Diplomasi Indonesia bagi Kemerdekaan Palestina. Mudah-mudahan jadi semacam batu loncatan gitu ya. Loncatin. Batu loncatan bagi kita ya untuk paling tidak punya komitmen untuk senantiasa berjuang demi Palestina. Ya, di sini sudah hadir beberapa orang gitu ya. Fans ente kayaknya nih, Vin. Yang terima kasih teman-teman yang udah bisa bergabung, Bapak Guru, Ibu Guru sekalian. Mudah-mudahan ya acara ini bisa jadi acara yang senantiasa berkesinambungan gitu ya. Saya kira untuk bisa selalu menjalin silaturahim ke depannya. Ya langsung saja terkait dengan materi kita kali ini tentang diplomasi Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Telah hadir bersama kita di sini ada Bro Vinka gitu ya. Sedikit intermezzo tentang beliau. Jadi Vinka Septiana Adiwisastra ini sarjana sosial ya, sos. Iya betul, sarjana sosial. Sos. Dari Universitas Lampung. GPA-nya dibacain nggak nih? Apanya tuh? Oh nggak usah. Itu Kamlot lah ya, kamlot. Ya gitu aja pokoknya. Skip. Ya selain di Universitas Lampung, Vinka ini jadi bersama saya dulu di SMA Terpadu Al-Qudwah ya. Jadi teman dekat juga. Jadi di sini yang berkesempatan bergabung jangan aneh lah melihat kalau kita udah akrab gitu ya, emang ya teman dekat lah.
Jadi Vinka alumni Universitas Lampung, Unila, jurusan HI ya, Hubungan Internasional, lulus tahun 2022. Berarti tahun kemarin ya? Iya, Masih fresh betul. graduate. Fresh Sempat, graduate. di sini ada banyak hal menarik ya dari kurikulum vitae beliau. Nah, di antaranya misalnya Vinka ini pernah jadi mahasiswa terbaik di jurusannya gitu, di Hubungan Internasional Universitas Lampung. Selain itu, Vinka juga udah mencetak beberapa buah tulisan selain skripsinya tentu saja. Misalnya buku Mahakarya untuk Indonesia yang sudah berapa kali terbit, Vin? 3 kali, 3 times. Oh, sudah 3 kali terbit. Yeah. Ya. Sekali lagi dapat piring nanti. Udah dong, 3 kali dapat piring. Gitu. Nah, selain itu, selain Mahakarya untuk Indonesia, beliau juga sering ya, sering banget ini, bikin iri kadang-kadang juga. Sering publish tulisan-tulisannya di media-media nasional ya, seperti Kompas, kemudian Republika, di koran Radar Banten, Detik, ya Ben ya, detik.com. Ya, insya Allah semua tulisannya nanti bisa jadi bekal ya. Ya udah, segitu aja. Kapan-kapan spill-nya. Kucing lah kita nih, ajarin aku nulis juga. Iya, sama-sama aja. Nah, selain itu Vinka juga pernah jadi dosen lagi. Asisten dosen. Asisten dosen dari tahun 2019 sampai 2020. Ya. Dan juga sempat nyambi jadi jurnalis ya. Iya. Jurnalis Banten. Itu udah lulus. Okay. Udah lulus dari kampus. Siap. Jadi ya insya Allah ya telah hadir bersama kita Vinka Setiani Adi Wisastra ini. Insya Allah dalam sejam atau 2 jam atau 3 jam ke depan ya akan membersamai kita ngobrol-ngobrol tentang diplomasi Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Ya, berbicara tentang diplomasi Indonesia untuk kemerdekaan Palestina ini tema yang menarik banget gitu ya. Selain karena ya isu Palestina sekarang lagi naik daun gitu ya, lagi hot-hotnya gitu ya. Sebenarnya secara historis gitu ya, dari literatur review yang aku lakukan gitu ya, ternyata banyak juga Vin hal-hal menarik gitu ya terkait diplomasi Indonesia untuk Palestina ini, untuk kemerdekaan Palestina. Secara historis itu telah terjadi jauh-jauh hari gitu ya. Ternyata sebelum Indonesia merdeka aja gitu ya, itu upaya dukungan gitu ya pemerintah Indonesia terhadap Palestina itu sudah sering terjadi gitu ya. Misalnya nih dari literatur review yang aku udah bahas gitu ya, aku cari-cari. Misalnya dari tulisan Mas Gilang Al-Ghifari Lukman gitu ya. Dari artikel dia yang judulnya Indonesia and the Question of Palestine, Navigating Religious and Third Worldist Currents gitu ya. Jadi ada banyak hal menarik misalnya sejak tahun 1929 ini 1929 artinya kan sebelum kemerdekaan Palestina, kemerdekaan Indonesia ya, itu udah ada semacam protes gitu ya, yang dilakukan oleh keturunan Arab di Jawa Timur gitu ya, untuk membela Palestina gitu ya. Ini tahun 1929. Jadi nama peristiwanya itu adalah peristiwa Al-Buraq Al-Asarif, atau dalam bahasa Ibrani Kotel Marhafi gitu ya. Yang mana ini protesnya itu disebabkan oleh kelompok Yahudi di Palestina yang hendak menguasai satu area suci di sebelah barat Masjidil Aqsa, atau yang sekarang kita kenal sebagai tembok ratapan gitu ya. Jadi chaos di Masjidil Aqsa ini itu terdengar sampai ke Jawa Timur, bayangin gitu ya. Dulu kan ya kita tahu akses media aja belum ada kayak sekarang, ada Instagram, Facebook dan segala macam.
Tapi berita pelecehan terhadap Masjidil Aqsa itu sudah terdengar sampai ke pemuda-pemuda di Jawa Timur itu di tahun 1929. Selain itu misalnya ya, pada tahun 1930 juga sebuah surat kabar bernama Al-Jami'ah Al-Arabiyah gitu ya, itu memberitakan bahwasanya perkumpulan pelajar Indonesia di Mesir itu melaksanakan suatu perayaan yang dinamakan dengan Yaum Filistin di Indonesia. Jadi Hari Palestina di Indonesia, bayangin gitu ya. Jadi Indonesia ngerayain Hari Palestina. Ini yang ngadainnya itu perkumpulan pelajar Indonesia di Mesir pada tahun 1930. Terus berita-berita lainnya gitu yang menarik gitu ya. Misalnya NU sendiri gitu ya, sebagai sebuah organisasi yang tentu saja kita tahu jumlah pengikutnya gitu ya, jumlah anggotanya sekarang yang paling banyak di Indonesia gitu ya. Itu semenjak 1938 lewat media corongnya gitu ya, yang bernama NO, jadi Nahdlatul Ulama gitu ya, nama korannya, itu memuat informasi kunut nazilah. Nah, jadi ini tahun 1938 nih. Jadi majalah NO ya, Nahdlatul Ulama itu memuat informasi kunut nazilah yang dilakukan oleh Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam rubrik Ajwibah Ad-Diniyah. Jadi di sini dikutip gitu ya, di rubrik ini, menurut kabar juga, ini isi verbatimnya, menurut kabar juga sangat boleh dipercaya Paduka Kiai Haji Hasyim Asy'ari sudah menjalankan kunut nazilah ini sejak beberapa minggu. Jadi konteksnya jadi ada penyerangan gitu ya terhadap Masjidil Aqsa dan orang-orang di Palestina. Jadi Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjalankan kunut nazilah beberapa minggu sampai umat Islam di Palestina mendapatkan rahmat bahagia sebagaimana juga diharapkan. Nah, itu yang tertulis di berita NO, gitu ya. Media corongnya Nahdlatul Ulama pada saat itu. Kemudian yang menarik juga ya, diplomasi ini juga bukan hanya bersifat ya tadi semacam kutukan atau dukungan doa. Ini udah merebak juga ke hal-hal yang sifatnya lebih tidak saklek gitu. Misalnya olahraga gitu ya. Jadi kalau kita sempat dengar kan belakangan beberapa bulan yang lalu gitu ya, Indonesia sempat rame, Indonesia menolak kedatangan timnas Israel gitu kan. Sampai kemudian Piala Dunianya akhirnya batal ya di Indonesia. Ternyata boikot terhadap tim olahraga Israel ini juga udah berlangsung sejak dulu gitu ya. Misalnya nih di tahun 1957 tim nasional sepak bola Indonesia menjalani kualifikasi Piala Dunia yang akan dihelat di Swedia. Nah, kebetulan Israel yang tergabung dalam zona Asia Afrika harus menghadapi boikot di negara-negara Islam. Akhirnya baik timnas Turki, Indonesia, Mesir sampai Sudan itu nolak untuk bertanding dengan Israel di kualifikasi Piala Dunia itu. Sampai akhirnya Israel kemudian jadi juara grup gitu. Juara grup di kualifikasi Piala Dunia itu tanpa bertanding dengan satupun lawan. Jadi sangat panas banget akhirnya gitu. Dan banyak hal-hal lain gitu ya kalau kita baca secara historis. Jadi upaya Indonesia dalam membela Palestina. Sampai akhirnya di tahun 1962 misalnya ada penolakan Israel di Asian Games Jakarta. Gitu. Ya itu mungkin ya, berarti bisa kita lihat gitu ya, diplomasi Indonesia gitu ya, atau tekanan Indonesia terhadap Palestina itu udah dilakukan sejak zaman dahulu kala gitu ya, bahkan sebelum Indonesia merdeka. Ya menurut Pinka sendiri ya,
ya karena Vinka sendiri kan mengkaji skripsinya tentang kebijakan luar negeri Indonesia di masa Pak Jokowi ya. Iya. Mungkin Bagi kita permasalahan Israel. Ya. Mulai dari situ aja ya. Gitu. Boleh. Dalam penelitian Vinka selama ini gitu ya, dalam mengkaji kebijakan luar negeri Palestina di masa Pak Jokowi, ada hal-hal menarik ya sebenarnya, Vin, tentang hal itu. Ya, oke. Thank you. Terima kasih, host. Host itu kayak di TV-TV sebenarnya. Jadi serasa ini kayak di TV bukan di live IG. Santai aja ya teman-teman gitu. Mungkin istilahnya bukan host kali ya, pemantik lah gitu. Lebih pasnya gitu. Oke, ya. Selamat malam kawan-kawan semua. Kawan-kawan yang tergabung dalam live IG kita. Kajian kepalestinaan malam ini. Salam perdamaian, salam toleransi untuk kita semua. Bukan salam lagi nih, salam toleransi. Salam toleransi bagi kita semua. Karena bertepatan juga nih, Bro Faris. Hari ini bertepatan dengan Hari Toleransi Internasional. Nah, karena itu, that's why kita kembalikan lagi tuh. Bukan hanya definisi dan bukan hanya paradigma, tapi secara praktis lebih jauh kita bicara soal apa yang didapatkan oleh civilian gitu, terutama dalam hal ini warga Gaza Palestina gitu. Dalam hal khususnya, umumnya kita ya warga dunia gitu. Karena jangan sampai atas dasar hak asasi manusia yang sudah tidak asasi lagi, jadi bias begitu. Nah, makanya di Hari Toleransi Internasional ini tadi kita sempat koordinasi teman-teman by WA. Apa harus kita toleransi terhadap Israel? Oh, nggak bisa. Nggak ada. Toleransi pun ada kadar-kadarnya sesuai situasi dan kondisi gitu. Apalagi ya untuk dalam hal ini semua tergerak, baik itu pemimpin-pemimpin dunia, Sir Antonio Guterres, Sekjen PBB, presiden di dunia, negara-negara di dunia, prime minister, perdana menteri, dan semua sampai elemen kecil grassroots itu akar rumput, masyarakat bahkan di Indonesia kemarin saya ikut Aknas di sana di Monas sedikit ya. Jadi kita tergerak dan bergerak atas dasar kemanusiaan. Kita dipanggil oleh atas dasar kemanusiaan, bukan lagi atas dasar agamanya, sukunya, rasnya, dan warna kulitnya. Itu terlepas dari itu semua. Karena sekarang kita bergerak atas dasar itu, humanity. Nah, makanya tagline-nya pun Save Humanity. Nah, terkait dengan tadi pertanyaan Bro Faris terkait dengan penelitian yang saya pernah teliti ya dalam skripsi saya. Ya memang sebenarnya tuh judul penelitian atau skripsi saya itu kebijakan luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo, pada masa pemerintahan kebijakan Indonesia agak lupa, saya udah setahun yang lalu ini. Kebijakan luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Joko Widodo terhadap permasalahan Israel Palestina. Nah, ini nggak bisa langsung merdeka tiba-tiba. Emang kita hidup di negeri sulap apa? Nggak bisa. Harus ada prosedur yang harus ditempuh ya. Kita kan ada UN, ada PBB, ada sebagainya. Bukan berarti kita diam gitu. Nah, itu tadi judul penelitian saya. Dan itu judul penelitian saya bukan berarti langsung diterima oleh dosen saya, oleh dosen pembimbing saya, oleh beliau-beliau gitu, dan oleh dosen penguji saya. Oh, itu proses panjang begitu. Sampai saya ada judul itu tuh proses panjang begitu. Dan nggak semena-mena. Kalau semena-mena ya ngapain saya kuliah di sarjana begitu ya, mending nggak usah kuliah aja begitu. Nah, sorry, dalam tanda petik ya, maksudnya ini kita sebagai pemantik aja nih biar semangat gitu ya. Karena posisi di Rangkas Bitung, Banten dan sekitarnya hujan. Kabarnya di Depok juga hujan ya, Aris ya? Iya. Hujan gerimis ya. Nah, gitu. Jadi jangan menyurutkan semangat kita untuk
mengkaji tentang Palestina. Karena betapa banyak orang yang teriak-teriak hidup Palestina, Khaybar, Khaybar ya Yahud. Terus apalagi yang ini tuh slogan-slogan Palestina, Nafdika ya Aqsa dan sebagainya itu geruh bidam Nafdika ya Aqsa. Mereka nggak tahu apa yang diperjuangkan dan apa makna tersebut gitu. Jadi jangan sampai by the following gitu, jangan sampai ikut-ikutan. Nah itu jangan. Nah, itu terkait dengan diplomasi, ini tuh sebenarnya beda terma, beda istilah antara diplomasi dengan kebijakan luar negeri tentu beda. Karena memang di saya tuh semester 1, semester 2, semester 3 ada politik luar negeri, mata kuliahnya ada diplomasi, pengantar diplomasi dan sebagainya. Ada bahkan di semester 6, semester 7 praktik diplomasi karena kita by practical doing gitu. Maksudnya nggak cuma teori aja gitu. Nah, kita sidang MUN dan sebagainya itu makanya ya apa ya namanya? Diplomasi gitu. Beda istilah, Riz. Antara beda istilah, beda makna juga tuh. Antara diplomasi and between with foreign policy. Nah, bahkan foreign policy loh, bahasa di HI itu dikenalnya foreign policy, bukan foreign politik. Nah, itu memang secara asal muasal mereka kayak Jean Frederick Morin. Nah, saya tuh konsen di politik luar negeri ya. Karena memang ada asal muasalnya di bukunya Jean Frederick Morin dan Jonathan Quinn tuh foreign policy gitu, yang secara akademis ya, karena mungkin secara umumnya mungkin foreign politik. Kok kenapa nggak foreign politik? Jujur saya juga waktu semester 3 aneh juga waktu belajar TPLN, teori politik luar negeri. Tapi ternyata setelah kita berdinamika dengan teori-teori baru, dengan new approach, dengan pendekatan lanjutan sebagainya, itu jadi kita paham gitu ujungnya, karena memang secara akademis gitu, baik istilah aja, baik terminologi dan etimologi gitu, tapi secara praktis ya kita tetap sama-sama politik luar negeri begitu. Nah, berkaitan dengan diplomasi Indonesia tadi tentang apa yang menarik, terkait dengan apa yang menarik dari ini based on evidence ya teman-teman, maksudnya saya nggak ngomong asal aja gitu. Jadi saya udah meneliti dan ada kesimpulannya dan sudah diuji oleh dosen, jadi ya alhamdulillah begitu. Bukan berarti saya serampangan berbahasa, enggak. Nah itu maksudnya, sorry disclaimer ya, karena memang apa ya, karena banyak netizen yang nyinyir gitu, jadi agak gimana gitu. Netizen kadang-kadang bercanda itu ya, sebicanda itu Paris. Netizen tuh kadang-kadang nyinyir, kadang-kadang imut gitu ya, imut apa namanya, lucu gitu, bercanda itu. Nah, itu intermezzo aja. Jadi sorry semuanya, baik itu mungkin di sini ada guru kita semua, mungkin ada di antara yang lebih tua daripada kita dan lebih berpengalaman. Ini saya dan Faris memohon maaf apabila ada salah kata. Mungkin secara awal dulu disclaimer, karena ini sharing session, jadi sifatnya kita terbuka aja. Kita terbuka, diskusi terbuka, tapi jangan sampai ada apa ya, kayak nyinyir gitu tuh, nanti ada sesinya gitu ya, ada sesi tanya jawabnya begitu. Sorry, kita lanjut terkait dengan yang menarik. Apa yang menarik dalam penelitian saya? Tentu ada, Faris. Saya tadi udah susun ya outline-nya. Jadi kerangka pemikiran tuh. Kerangka pemikiran, saya agak sulit waktu itu meliteratur review. Nah, Faris kan nanya ke saya tentang literatur review kan kemarin ya di sana di Pandeglang. Nah, itu literatur review tentang topik ini, kebijakan luar negeri Indonesia, apalagi di masa Pak Jokowi ini baru. Nggak ada, maksudnya nggak ada, sebelumnya nggak ada literatur review, berarti kan ada yang sudah ada apa ya, sudah ada penelitian sebelumnya ya. Ini belum ada. Makanya saya juga agak kesulitan ya. Meskipun basically saya tuh sumbernya sumber kajian pustaka dan memang sumbernya sumber sekunder gitu. Tapi ya overall itu masing-masing kita mau penelitian kualitatif maupun kuantitatif. Nah, yang menarik itu pertama tuh kerangka pemikiran. Saya agak sulit menyusun kerangka pemikiran karena sumbernya yang terbatas begitu. Masa iya saya harus datang ke Gaza gitu? Nggak juga kan? Itu kan tadi based on secondary sumber gitu ya, secondary resource gitu. Jadi ya itu dia.
kita based on buku, jurnal internasional, artikel dan sebagainya gitu. Ini menjawab pertanyaan yang kemarin di Labuan tuh. Itu sumber-sumbernya begitu. Nah, agak susah tuh kemarin. Oh, ini kok susah banget. Ya apa ganti, sempat ada kegalauan ganti topik dan segala macam. Nah, itu di situ ketemu apa ya. Nah, emang kita itu gitulah. Dididik sebagai peneliti, dididik sebagai scholars itu, dididik sebagai akademisi, sebagai praktisi agar apa? Agar kita memikirkan apa solusi yang ingin kita berikan gitu. Bukan sekedar nulis-nulis aja. Nulis-nulis gampang lah. Anak SD juga bisa begitu ya, punten ya, dalam tanda petik gitu. Tapi kita coba apa yang ingin kita berikan, apa ya, how the impact for we give for everything for others gitu ya. Jadi jangan sampai kita asal-asalan ya, apain juga gitu ya kita sekolah gitu. Gitu. Nah, gitu pertama kerangka pemikiran. Kedua itu tentang teori konsep. Teori konsep sempat ganti-ganti bongkar pasang kayak puzzle begitu ya. Bongkar pasang begitu tuh wajar karena memang kita sedang meneliti dan di posisi sarjana itu kita itu diajarkan untuk menjadi peneliti, belum untuk jadi peneliti. Nah, itu bedanya Rin. Mungkin di Paris nih kandidat Master Islamic Studies ya itu udah harusnya udah bisa produksi teori gitu, memproduksi teori, meskipun memang ya ada aja mestinya belajar metodologi dulu dan sebagainya, itu basically itu sampai disertasi sampai S3 pun begitu. Nah, itu konsep teori konsep tuh anak-anak HI itu commonly ya kita pakai gitu. Karena memang itu sebagai kata dosen saya, kata dosen saya itu sebagai pisau untuk apa? Sebagai alat lah gitu. Kalau dari bahasa Arab isim alat ya, Riz ya. Kalau dari bahasa anak HI pisau. Apa nih? Pisau penelitian. Pisau penelitian. Nah, itu mungkin udah menjadi hal lumrah dalam metodologi gitu ya. Dalam buku-buku metodologi. Jadi gitu. Teori konsep tempat saya pakai decision making process, ya pakai ini. Terus DMP itu. Terus instrument of foreign policy, instrumen kebijakan luar negeri. Terus satu lagi tuh apa ya? Ya, instrument of foreign policy. Tadi itu apa? Decision making process. Sama satu lagi tuh apa ya? Agak lupa tadi, udah lupa skripsinya. Nah, di situ sempat ganti. Bahkan judul-judul ini tuh terbentuk atas dasar kegalauan, Pak Riz. Jadi nggak langsung semena-mena plek, nggak begitu adanya begitu. Karena memang judulnya kita by proses. Kenapa? Judulnya aja mengalami revisi berulang kali. Nah, itu dia makanya apa ya? Judging by the result is not wise gitu. Jadi but we judge by the process is okay gitu ya. Jadi justifikasi lah kita coba berdasarkan prosesnya, bukan berdasarkan hasilnya begitu. Karena betapa banyak manusia, aduh itu udah jadi pejabat, itu jadi presiden, nggak tahu gitu prosesnya gimana. Nah, gitu. Terakhir poin ketiga tuh tentang apa sih diplomasi ya. Nah, pola diplomasi pun Pak Jokowi menarik nih. Awas nih kita, agak sensitif juga ngomongin Pak Jokowi ya. Jadi terlepas ini dari apa pencapresan dan sebagainya macam, kita pure. Tadi kita sudah disclaimer di awal, kita sharing session, kita terbuka. Nanti ada sesi tanya jawab, silahkan mau tanya mau gimana kayak terserah kita. Nah, ini pola diplomasi ini, Farid, pola diplomasi Pak Jokowi ini pertama itu lebih kepada pola-pola inward looking. Jadi yang kita pernah diobrolkan kemarin tuh di motor tuh low profile. Nah, itu tuh masuk ke situ, low profile. Terus bergeser kepada outward looking. Apa maksudnya inward looking? Inward looking itu Pak Jokowi di masa periode pertama itu dia masih fokus kepentingan nasional sendiri, kepentingan domestik, urusan dalam negeri. Dan setelah terpilih Indonesia menjadi DKPBB, Dewan Keamanan PBB tidak tetap tuh, waktu periode pertama sebelum 2019 pemilu lagi ya, Pilpres lagi. Nah, itu bergeser polanya menjadi outward looking, menjadi keluar. Maksudnya apa keluar tuh? Kepentingan luar negeri, foreign policy, politik luar negeri, terutama ini masalah Israel Palestina, begitu.
Oh iya, sorry. Mungkin ada ini juga sedikit. Nah, kenapa Indonesia pro Palestina dari dulu sampai sekarang ya? Sampai kemarin ada aksi nasional, sampai ada aksi regional dan sebagainya. Emang itu secara historis kita punya kedekatan secara relasi gitu. Indonesia dulu diakui kedaulatannya, kemerdekaannya oleh Palestina. Maka Indonesia pun ya tadi itu sebagai balas budi tentu harus yang tahu arti terima kasih dan tahu jasa orang lain, jasa negara lain, maka harus gitu. Dan kita satu rumpun dari timur, dunia timur, maka tentu sama. Tapi itu secara rumpun ya, sorry. Dalam tanda petik secara rumpun. Secara umum, kita atas dasar kemanusiaan. Humanity, based on humanity, begitu. Ya. Ya menarik, ternyata banyak hal menarik tentang penelitian Pinkan terkait diplomasi Indonesia untuk kemerdekaan Palestina. Ya tapi bagaimana Pinka bilang kan dari dulu Indonesia kayak tegak lurus gitu ya. Apa arah diplomasinya itu untuk bela Palestina. Sepemecahanku juga ternyata belakangan ini gitu ya. Ada semacam apa ya? Pembicaraan gitu ya atau arah-arah gitu ya yang kita baca di media-media gitu ya terkait diplomasi Indonesia sebagaimana nih yang aku kutip dari Mas Gilang Givari Lukman gitu ya di New Mandala bahwasanya Indonesia tuh nggak aman dari upaya untuk menormalisasi hubungannya dengan Israel gitu. Soalnya kan kalau kita ngelihat ya benar gitu kan Indonesia itu hubungannya emang gak normal gitu ya sama Israel. Iya. Makanya ada bahasa normalisasi ya. Ya gak normal gitu kan karena ya kita bener condong ke Palestina gitu. Tapi ya kita ngelihat gitu ya kayak di beberapa bulan yang lalu gitu ya sampai diberitain Kompas nih. Pak Prabowo calon presiden kita misalnya itu ketemu dengan diplomat Israel di Bahrain misalnya. Nah itu dirayakan banget katanya pertemuan diplomatnya itu sama Pak Prabowo gitu ya. Dan di situ juga ada desas-desus tuh akhirnya Indonesia nih bakal normalisasi hubungan dengan Israel. Soalnya kan di Arab sendiri kan kita lihat itu normalisasi hubungan tuh udah banyak gitu ya negara-negara Arab yang tadinya benar-benar memusuhi Israel sekarang jadi lembek gitu sama Israel bahkan menormalisasi hubungannya dengan Israel gitu ya. Punya kedutaan, punya diplomatnya di negerinya. Jadi sebenarnya posisi diplomasi ini ada pergeseran nggak sih posisi diplomasi Indonesia ini belakangan hari ini dan posisinya sebenarnya gimana? Dukung satu pihak ya gimana atau dua pihak gitu ya kita nggak tahu apa yang kita lihat secara kasat mata belum tentu terjadi secara sungguhan ya kita nggak tahu by the safety by the design dan itu behind the scene itu kita nggak tahu karena itulah gimmick mereka itu seperti itu bahkan pemimpin dunia itu baik ya ibarat mempolarisasi dan sebagainya tuh jadi hal lumrah karena memang itu harfiah politik itu begitu ngutip dari bukunya Prof. Miriam Budi Arjo tuh wah itu keren orang jangan dulu berpolitisi lah jangan dulu berpolitik sebelum hatam dulu tuh buku itu tuh buku dasar-dasar ilmu politik yang warna biru sampai saya tahu warnanya apa ya itu Miriam Budi Arjo itu diplomat juga tuh keluar dari UI juga tumbuh dari UI dan sebagainya dan mereka keluar negeri jadi diplomat sebagainya sampai iya keluarga basically keluarga memang keluarga apa ya maksudnya yang lebih kepada negarawan dan sebagainya itu di situ ditulis ada bagian daripada politik
is what, who gets what and how. Itu dikutip dari disitasi lagi tuh sama Harold de Lasswell. Maksudnya apa? Bu almarhum Prof. Meriam Budiarjo itu mengutip itu, mencitasi Harold de Lasswell. Ada saya buku ininya, buku e-booknya, PDF-nya gitu. Jadi Harold de Lasswell itu sebagai politisi dari Amerika kalau salah. Dia tuh bilang the politics is who gets what and how. Siapa mendapatkan apa dan bagaimana. Udah gitu aja. Itu dosen aku bilang gitu. Jangan bingung-bingung politik gini gitu gini, politik rimba, politik hutan segala macam gitu ya. Terlepas daripada itu, karena memang dasar ilmu politik itu begitu. Apa motifnya gitu dan bagaimana mendapatkannya begitu. Nyambung lagi dari posisi Indonesia. Indonesia itu tetap komitmen. Ini saya terlepas ya, sorry tadi belum disebutkan, saya itu sebagai translator English translator di salah satu company gitu. Saya bukan orang-orang plat merah, bukan orang-orang pemerintahan, karena saya orang tipe-tipe orang. Platnya bodong nggak? Apa? Enggak dong, platnya pure dong gitu. Ya, sorry, bukan berarti saya penjilat, enggak. Maksudnya saya based on academically and practically gitu. Maksudnya sesuai evidence dari masa ke masa Indonesia tuh tetap fokus bahasa normalisasi dengan Israel dan sebagainya. Itu sebagai etika dan praktik diplomasi. Nah, itu ketemu tuh kan, karena kita tuh diplomasi itu ada soft diplomacy dan hard diplomacy. Nah itu, dan nanti ada straight diplomacy, ada gastro diplomacy itu menarik loh. Aku coba gastro diplomacy mungkin secara makna tuh lebih kepada kuliner tuh, diplomasi secara makanan kuliner. Dan mungkin makanan di Mesir diadopsi di Indonesia gimana gitu. Apa tuh bahasa nasi Mesir tuh Kairo, Zur atau apa yang Faris pernah cerita sama Indra? Apa roti? Hah? Kayak roti gitu. Ish itu. Nah, mungkin gimana secara gastrodiplomacy itu bisa. Karena memang ada ilmunya begitu. Nah, ini kembali lagi pada topik tadi. Indonesia posisinya tetap dalam hukum, nanti menyambung pada pertanyaan selanjutnya ya. Jadi Indonesia itu sebagai mediator, sebagai perantara, sebagai nama dalam istilah itu peacekeeping, sebagai resolution konflik. Nah itu lumrah, dan pendekatannya pun sebagai konsensus yang sudah disepakati bersama oleh PBB, oleh UN, United Nations. Itu tuh apa ya? Maksudnya kita tuh two-state solution approach, pendekatan dua negara. Nah, saya tuliskan juga di buku saya nih, ada tentang merajut perdamaian antara Israel dan Palestina gitu ya. Ini tentang, ada juga salah satunya ini buku saya. Nah, itu two-state solution approach, bukan one-state solution. Jadi maksudnya apa? Normalisasi yang dimaksud adalah, jadi Palestina punya negara sendiri dan Israel juga punya negara sendiri. Jadi nggak ada tuh bahasa-bahasa pencabutan, bahasa-bahasa kudeta, bahasa-bahasa penggulingan, nggak ada. Jadi sudah terbagi dua tuh. Tapi ini yang susah tuh Israelnya, dan memang itulah lumrahnya seperti itu. Dan tadi bicara posisi Indonesia, tetap komitmen dan konsisten berpegang teguh pada itu dari zaman Menlunya Pak Martin atau Jawa sampai sekarang Bu Menlu Retno Marsudi, sampai kemarin datang tuh di Aknas Monas tuh beliau berfungsi dan sebagainya. Wah, itu bukan berarti kita Indonesia nggak diam-diam aja gitu, enggak. Sampai kemarin Pak Jokowi datang ke sana ke Amerika, sampai OKI berhimpun dalam OKI, dalam organisasi, namanya tuh gini, istilahnya tuh organisasi administrasi internasional. Nah, itu mata kuliahnya itu. Jadi AI itu kayak ASEAN di Asia Tenggara, OKI, Asia Timur, terus nanti ada APEC, nanti meluas ada WHO, dan terus ada United Nations sebagai payung semuanya begitu. Nah itu sudah jadi ini kan, dan memang tadi menarik, saya sempat
wah saya dari pesantren tuh, ya, sorry, saya juga sambil nyantri ya. Jadi maksudnya saya tadi pas pagi di pesantren guys, ngelihat IG tuh Sir Anthony Guterres sebagai UN Secretary General, sebagai Sekjen PBB bilang gini, tadi gimana? Ini apa namanya statementnya? Nah, the way forward is clear. Gimana? Tentang gencatan senjata, bukan? Yeah, the way forward is clear. If humanitarian and is fair, no. Nah, maksudnya gencatan senjata. Gencatan senjata itu harus dilakukan sekarang. Bukan berarti Pak PBB juga tadi ada yang komen gitu ya. Ya, saya kurang tahu siapa itu ya. Jadi gencatan senjata itu memang sebagai salah satu tools untuk menyelamatkan nyawa-nyawa mereka yang bergelimpangan. Jadi jangan sampai berlanjutan. Nah, sebelumnya sempat saya review tuh di media di New York Times. Jadi sepanjang sejarah nih Faris, sepanjang sejarah. Jadi sebelum 9/11 tuh kemarin kan ada biasanya ada perayaan 9/11 yang Twin Towers tuh. Ya itu berdasarkan liputan di lapangan, berdasarkan historical movement, berdasarkan data dan fakta. Jadi sekarang itu korban yang paling besar adalah apa? Humanitarian disaster of Israel-Palestine conflict. Nah itu konflik Israel-Palestina ini sebagai penyumbang korban terbesar secara kuantitas, dan mungkin secara kualitas mungkin secara tadi ada penggunaan senjata HENTI, senjata api, rudal dan sebagainya. Dan sampai ya bilang begini loh Faris, mungkin saya dikit ya, dikit mengutip tadi dari Sir Anthony Guterres, PBB bukan berarti nggak tahu apa-apa dan katanya PBB berkiblat kepada Amerika, PBB nggak mau tolong orang Islam. Ini bukan bicara Islam lagi nih, bukan bicara agama lagi, bukan bicara suku, kita bicara kemanusiaan, dan kemanusiaan itu dicapai dengan effort yang memang dikonsensuskan. Nggak bisa semena-mena langsung blok merdeka, nggak bisa. Itu mungkin di negeri sulap mungkin ya. Nah itu karena kata Sir Marty Natagawa, Prime Minister Menteri Luar Negeri zaman Pak SBY bilang gini loh, di dalam artikelnya yang dipublish di Jakarta Post 23 Oktober lalu kalau salah, generation knowing nothing but conflict deprived of their inherent rights simply to be children. Nah, jadi anak-anak itu nggak tahu apa-apa tentang konflik, tapi kenapa mereka jadi korban daripada itu semua? Hak dasar mereka hilang, hak main mereka hilang, hak belajar mereka hilang, bahkan hak mereka untuk hidup pun hilang, begitu kata Pak Marty Natagawa. Itu wah keren tuh. Makanya sekarang semua tergerak, baik itu yang memang sekarang berkarir di pemerintahan maupun di non pemerintahan, NGO, IGO, bahkan IGO gitu. Maksudnya internal pemerintahan sekalipun gitu. Ya, jadi sebenarnya arah diplomasi kita tetap ya jadi mediator gitu ya dalam konflik Palestina Israel. Tapi dalam hal ini kan jadi yang mazlumnya itu gitu ya Palestina, yang zolimnya itu Israel. Jadi itu ya mungkin gambarin bahwasanya lebih dekat ke Palestina sebenarnya secara diplomasi. Ya selain itu juga tadi Peter ngejelasin ya gimana ya sebenarnya pandangan capres, pertemuan capres dengan misalnya diplomat Israel itu jangan sampai diterjemahkan plek gitu aja gitu ya cara betul, jangan ditafsir, jangan baca by the what we can see about that gitu. Ya aku jadi ingat di zamannya Pak Gus Dur gitu ya, Pak Abdul Rahman Wahid juga kan isu tentang normalisasi hubungan Indonesia dan Israel itu mengemuka banget gitu ya. Dan ternyata ya Pak Gus Dur itu ya ya walaupun Yahudi mau dijadiin maksudnya ditambah jadi agama di Indonesia, ternyata ya itu bagian daripada kecerdikan politik Gus Dur juga gitu. Ternyata sekarang ya
enggak juga gitu ya buka hubungan diplomatik dengan Israel. Ya, Jadi betul. yang namanya politik itu kan sesuatu yang dibalik gitu ya. Jadi Ya, bukan betul. sesuatu yang nampak. Jadi kita tidak boleh menerjemahkannya secara latah. Ya. Oke. Don't judge a book by its cover ya. Is it right? Ya, betul. Ya, masalah ini mungkin ya, Ben, yang kayak ngebingungin aku gitu ya terkait permasalahan Palestina ini. Kita kan ngelihat karena Vinka dari HI mungkin ya. Sebenarnya di mata hukum internasional itu, ya tadi kan Vinka bilang UN itu bukan corongnya Barat, UN itu bukan antek-antek Amerika, tapi kan kita Antek-antek apa tuh artinya? dari dulu itu Antek-antek. hukum internasional itu seakan tumpul gitu kepada Israel. Kalau kita Jadi nanti tumpul ke bawah aja berangkat. Kan kita hukum apa itu? Ya perang tuh udah terjadi dari dulu gitu kan. Ya. Yang terakhir tuh kita baca kan ya yang rumah sakit di Gaza tuh yang dibom di rudal oleh Israel. Yang 500 korbannya gitu. Dan itu ya sampai sekarang pembicaraan terkait itu gitu ya, atau membawa Israel ke Den Haag gitu ya, ke Mahkamah Internasional. International Court. Ya gitu, di dunia barat sendiri bahkan ya Amerika sendiri akan kayak ngasih cek kosong gitu untuk Israel untuk berlaku apapun. Jadi sebenarnya gimana, Fit? Ya. Dari sudut pandang hukum internasional itu dipelajari di semester 3. Nanti ketemu lagi di semester 7, hukum humaniter internasional. Nah itu tadi tadi ketemu nih di buku ini tentang tadi arah kebijakan luar negeri Pak Gus Dur Abdul Rahman Wahid dengan Jokowi dan Indonesia di Subsidi itu. Jadi zamannya ini suara apa ya? Suara Chris. Suara kayak suara apa nih? Halo? Suara di sana kali ya? Pasangin. Nggak ada nih pakai AC, kipas angin gimana? Di sini ada kipas angin. Tapi jelas ya suara ya? Jelas. Lanjut Pak Ustadz. Nah tadi Pak Gus Dur Almarhum Gus Dur bilang kita tuh diplomasi persatuan. Nah istilah terminologi itu namanya diplomasi persatuan. Kenapa? That's why Gus Dur is the actor of aktor perdamaian dunia, aktor perdamaian internasional, sebagai figur yang memang itu sebagai di capture oleh masyarakat warga dunia, karena Gus Dur itu sebagai aktor perdamaian, aktor kemanusiaan dan aktor perdamaian internasional. Terlepas itu benderanya apa, Gus Dur itu gitu lumrahnya di dunia ini sebagai aktor kemanusiaan dan aktor perdamaian internasional dengan apa? Diplomasi persatuan gitu. Tadi yang bilang Paris, normalisasi dengan Israel, dengan Yahudi dan sebagainya itu. Nah, itu berkaitan dengan tadi tadi hukum internasional. Tadi memang saya juga sempat cross check dulu di media yang dapat bertanggung jawab, kan media kredibel gitu. Jadi Israel nih dalam the latest news hari ini today. Jadi Israel nggak mau ini abstain, maksudnya di forum internasional di abstain, maksudnya gencatan senjata tuh nggak mau. Padahal Anthony Guterres sebagai sekjen PBB-nya pun sudah bersikuku dan sudah tegas menyampaikan itu di forum internasional gitu, di PBB gitu. Jadi inspire is now ya harus must be applied gitu. Nah itu apa namanya, harus gencatan senjata. Tapi kenapa ini Israel yang nggak mau? Karena
Ya memang itulah ya tabiat apa ya, watak-watak mereka yang berperang itu merasa paling benar aja, nggak per individu by individu, group by group, nation state by nation state, country by country, itu gitu. Kalau mereka begitu, kita merasa kita paling benar aja gitu, kita merasa paling pintar dan kita merasa paling jago, itu udah hal lumrahnya begitu. Nggak cuma aktor manusia sebagai aktor terkecil dalam kisah ini, tapi ada aktor negara, aktor non state dan tidak sebagainya. Nah itu berkaitan dengan hukum internasional. Hukum internasional kita memang terkait dengan itu, iya tadi itu peacekeeping ya, bahasa teori konsep lainnya peacekeeping. Dan hukum humanitarian internasionalnya ini lebih kepada the following teori and konsep gitu. Jadi di mata kuliah hukum humanitarian internasional ini kita sudah membahas bagaimana tentang kemanusiaan, bagaimana kita menyelesaikan humanitarian disaster dan sebagainya dengan cara-cara kemanusiaan, dengan cara-cara yang memang memanusiakan manusia, kata siapa tuh, kata siapa sih nggak tahu saya. Nah itu kata itu bahasa manusia itu manusia selama dia manusia, dia punya hati, dan selama dia punya hati dia bisa memberikan antara baik dan buruk. Terlepas itu nilai-nilai baik dan buruk itu yang relatif, kita tuh bicara hukum humanitarian internasional, tentu Indonesia posisi kita tetap tadi itu peacekeeping sebagai penjaga perdamaian. Makanya kita tuh tadi sebagai mediator, sebagai resolution conflict, sebagai apa bahasanya ada lagi, negotiation and resolution conflict. Nah, jadi kita tuh sebagai mediator itu yang bisa menego dan bisa meresolusi itu lewat apa? Lembaga otoritatif. Apa lembaga otoritatif di dunia ini? PBB, United Nations. Kita nggak bisa sendiri-sendiri. Kita misalkan kita perang langsung jihad lewat Fatah dan Hamas, bisa. Mau ditembak sama rudal, mau ditembak sama TNP senjata api, ya silakan gitu ya, monggo gitu. Kalau mau gitu ya mungkin ada yang mau gitu ya. Saya nggak bisa itu karena memang kita based on evidence, based on empirical, maksudnya empirical history gitu. Jadi semua itu kita ada data dan fakta gitu, jangan sampai serampangan tadi itu. Makanya tadi kita bahas hukum humanitarian internasional, kita diskusi di Indonesia. Kembali lagi tadi ke judul kita, diplomasi apa nih? Diplomasi Indonesia bagi kemerdekaan Palestina. Dan outputnya variabel dependen ya, itu XY ya di penelitian tuh. Jadi itu kemerdekaan Palestina, outputnya itu bukan sebenarnya ya, Paris. Masih terdengar suara saya? Jelas. Ya. Lanjut. Ya, jadi bahasa kemerdekaan itu masih tabu juga sebenarnya. Perdamaian. Dan makanya tadi bahasnya two-step solution. Two-step solution itu apa? Adil untuk kedua-duanya, adil untuk semua, dan nggak ada bahasa-bahasa perang, bahasa-bahasa gencatan senjata, bahasa-bahasa apa lagi, karena memang masing-masing udah punya kawasannya masing-masing begitu. Itulah yang sedang digodok dan itulah yang sedang diprioritaskan oleh para pemimpin dunia begitu. Itu tentang two-step solution, not by one-step solution itu. Jadi kita tuh two-step solution adil tuh bukan selalu sama rasa enggak. Jadi adil tuh berdasarkan kadarnya apa yang kita berikan kemarin bulannya. Jadi kalau ada adik salah kakak, kalau adiknya mungkin kelas masih SD, kakaknya sudah SMA, kita nggak bisa adil dia dikasih pukul rata dua-duanya 5.000 kan? Ya, dia harus naik angkut yang pertama, anak pertama mungkin harus naik Gojek gitu tuh. Sorry sebut merek gitu ya, naik ojek online gitu ya, dan sebagainya. Tapi yang anak kecil ini, yang anak kedua ini enggak gitu. Nah itu adil lah, konsep adil. Ya udah begitu. Lanjut. Ya, menarik ya tentang tadi Pinka juga nyinggung tentang two-step solution gitu. Tapi ada hal yang menggelitikku, Pin, tentang two-step solution ini gitu.
Kan kita kalau bilang bahwasanya Israel itu penjajah dan Palestina itu yang dijajah, dan kita kiaskan dengan kondisi Indonesia, kan akhir daripada konfliknya itu adalah ya akhirnya baik Belanda ataupun Jepang ataupun Portugis itu kan angkat kaki dari Indonesia sebagai wilayah kita. Nah, dalam kasus Palestina ini kan kalau two state solution ini tandanya kita ngasih buat negara yang menjajah Palestina gitu. Nah, ini riset puzzle nih. Oke ya, ini semacam mubtada khobar ini jadinya. Apa namanya? Ganggu. Jadi asal muasalnya begitu. Two state solution itu tadi kalau Farid berbicara beranalogi seperti itu masih mungkin ya, kita bicara logika tuh kalau pengantar ilmu logika itu masih mungkin lebih kayak belum kayak C, D dan sebagainya, dan nanti sampai konklusi itu bagaimana gitu. Nah, maksud daripada two state solution itu tadi yang konsep adil itu, jadi masing-masing sudah mendapatkan haknya begitu, dan sudah haknya didapatkan. Bahasanya bukan merdeka lagi, bukan siapa menang siapa kalah, siapa merdeka atau siapa tidak merdeka, tapi ini itu harmonisasi itu yang ingin dituju oleh Sir Antonio Guterres itu dari zaman Kofi Annan kemarin UN Secretary General PBB dan seterusnya dari zaman Presiden Amerika Pak Obama dari kulit hitam ya, Obama dan seterusnya dan seterusnya begitu. Jadi itu maksud state solution itu bukan berarti tadi itu, bukan berarti wah ini nggak ada yang menang siapa, nggak ada yang kalah, jadi ambigu dong, nggak jelas dong ini perang. Jadi bahasa film tuh ini kemana ya arah ininya, apa episode itu kayak nggak nyambung dan apa ya maksudnya masih bersambung gitu tuh, masih belum tuntas, nggak begitu. It means ini tuh harmonisasi, makanya bahasanya perdamaian, bukan sebenarnya kemerdekaan tuh mungkin zaman-zaman perang dunia pertama, perang dunia kedua, perang dunia kedua, perang dingin, sampai perang apa ya kemarin tuh kayak mungkin terakhir ini bahasanya mungkin 9/11 ya, waktu Twin Tower di Amerika dihembat sama pesawat tuh, itu mungkin sebagai war on terrorism gitu. Oke. Ya. Menarik banget ya berarti ya tentang diplomasi Indonesia untuk Palestina ini. Kita masih ya di sini Anil masih nyiapin 2 pertanyaan lagi ya. Oke. Terkait ini hal menarik juga nih, Vin. Jadi kita kan ngelihat apa bedanya konflik Palestina dengan konflik-konflik sebelumnya gitu ya. Yang sekarang eskalasinya sedang pecah. Kita ngelihat ini fenomena baru gitu ya di hampir di seluruh dunia gaib, maksudnya dunia gaib dan dunia nyata. Ya di seluruh negara di dunia gitu ya. Jadi kayak dunia gaib dan dunia mewujud. Nggak ada yang absen gitu, yang ngomongin konflik Palestina gitu. Kita ngelihat bahwasanya eskalasi yang sekarang terjadi itu semacam ada pergeseran gitu. Nah, jadi Palestina yang tadinya jadi apa ya kentalnya itu jadi isu internal umat Islam gitu ya. Sekarang kayak geser total gitu ya, jadi masalah kemanusiaan global. Makanya kita ngelihat demo-demo tuh pecah gitu kan di Eropa, di polarisasi ya, di Eropa, di bahkan di Asia, di Amerika dan sebagainya pun, bahkan di Amerika Serikat tuh gila ya tuh. Ya itu kan demo terbesar yang pernah ada dalam sejarah konflik Palestina Israel ini. Menurutku itu kayak ngaruh gitu loh ke pemerintah setempat. Soalnya aku lihat misalnya Macron ya, Emmanuel Macron tuh sekarang udah nggak lagi latah apa ya bela Israelnya tuh terang-terangan, mulai kayak ada semacam tekanan. Israel tuh nggak boleh
ngebunuh civilian, gitu. Nggak boleh ngebunuh anak-anak, nggak boleh. Jadi dia sekarang udah tobat ya, nggak jadi penjilat lagi. Ya maksudnya itu setelah di demo gitu ya di beberapa negara tuh, jadi pemerintah tuh kayak ngedengar suara rakyatnya gitu akhirnya. Ya. Jadi kita ngelihat fenomena ini gitu ya, pergeseran dari tadinya masalah umat Islam internal jadi masalah manusia, kemanusiaan global. Kalau bicara kita timeline dari masa ke masa ya sampai sekarang ini memang bergeser tuh semacam apa ya, semacam hukumannya begitu. Kadang kita ini isunya isu keumatan, kadang isu-isunya kebangsaan, kadang juga bahkan sekarang ini isu kemanusiaan. Itulah hal merah gitu ya. Cuma begini yang saya bisa framing itu, jadi kadar perang itu ada kadarnya. Dari apa? Coba indikatornya WMP, WMD, Weapons for Mass Destruction. Maksudnya senjata pembunuh massa. Sampai Kim Jong Un kemarin tuh pengen bantu Palestina itu ya, dari rudal-rudal Palestina. Karena itu digunakan, nah nyambung nih sama hukum humanitarian internasional. Jadi nggak boleh tuh rudal nuklir itu nggak boleh digunakan karena itu menyeleweng daripada etika hukum internasional itu sendiri, dan itu ada etikanya. Nah itu ada etikanya. Penggunaan nuklir, penggunaan rudal balistik, penggunaan tensi sekalipun ada etikanya. Kita by etik gitu ya, bukan perampokan aja. Apa aja sih sebenarnya yang nggak boleh diserang gitu? Kalau kita kan dari sudut pandang agama kan dalam Islam sendiri kan jelas gitu, ada hadis yang bilang nggak boleh nebang pohon, nggak boleh bunuh perempuan. Tapi kalau dalam hukum internasional sendiri kayak gimana? Nah, apa aja sih yang hukum internasional sebagai muatannya adalah human rights, hak asasi manusia. Nah, makanya tadi saya di prolog sempat bilang kita kembalikan lagi makna toleransi ini. Bagaimana kita bertoleransi? Bagaimana ketika orang berbicara kita mendengarkan? Bagaimana kita mendengarkan kalau orang berbicara? Jangan sampai kita tuh pengen didengerin aja. Jadi kita tuh ada kalanya kita mendengarkan. Gitu. Ada kalanya kita dibela, ada kalanya kita membela, ada kalanya kita diperjuangkan, ada kalanya kita memperjuangkan, begitu feedback dalam hukum alam semesta ini. Nah, jadi terkait dengan hukum humaniter, jadi sebagai subjek, sebagai objeknya itu adalah manusia tentu, sebagai rulesnya atau sebagai etiknya adalah itu hukum hak asasi manusia. Hak asasi manusia itu Faris udah termaktub, udah padat, udah kesepakatan dari zaman dunia sampai sekarang. Ada namanya UN General Charter kalau nggak salah. Jadi semacam ada traktat itu udah disepakati oleh dunia dan oleh pemimpin dunia dan oleh PBB begitu. Itu hak untuk hidup, hak untuk makan. Itu saya pelajari itu di pengantar ilmu politik tuh di bukunya yang benar. Hah? Sorry? Iya. HAM, hak asasi manusia itu bukan hak dasar, itu bukan gimana? DUHAM, Deklarasi Universal. Betul. Declaration of Universal itu Human Rights itu sudah disepakati gitu. Dengan turunan-turunannya ada dalam hal dimensi sosial politik, saya ingat tuh. Nah, jadi ingat nih. Ekososbud, terus sospol, ekonomi, sospol, budaya. Nah, itu gitu. Jadi semua udah di breakdown gitu. Jadi maksudnya bukan berarti PBB itu enggak, gitu maksudnya enggak membela A, enggak membela B. Jadi payung PBB itu namanya United Nations itu sebagai payung internasional. Sebagai payung internasional, harus memahami semuanya begitu. Nah, gitu, Chris. Jadi dalam bahasa-bahasa seperti itu tadi, bahasa-bahasa ini kok nggak ini bergeser dari isu keumatan ke kemanusiaan, memang begitu lumrahnya.
Dan memang ini tadi saya bilang sudah over capacity, udah over acting gitu lah bahasanya tuh, udah overthinking, over thinking, over acting, nah kayak itu tuh kalau saya bikin teori itu 3 O, overthinking, dan itu jalan-jalan anak sekarang gitu ya, overthinking, overthinking, dan overacting gitu ya. Dan overacting ini apa aja gitu. Nah, overacting ini tadi dia senjatanya sudah melampaui batas etik. Bahkan Kim Jong Un dari Korea Utara mau kirim rudal untuk Palestina. Jadi ibaratnya membantu Palestina gitu. Sampai bahasa seperti itu. Sampai tadi Emmanuel Macron, sampai di Amerika siapa presidennya sekarang? Joe Biden itu selalu begitu, sampai Donald Trump kemarin, Obama, dan sebelumnya John F. Kennedy kalau dulu tuh. Jadi gitu loh. Bukan berarti kita manusia kan tadi itu hak asasi manusia loh, hak dasar manusia. Bukan hak dasar hak dasar next. Ya. Next. Tipis tadi Ante. Gimana? Next. Ya benar. Jadi sebenarnya berpikirnya bukan kayak ada pergeseran ya, maksudnya konflik Palestina ini jadi tadinya masalah internal umat Islam, kentalnya jadi masalah kemanusiaan. Sebenarnya kita bisa memaknainya ya, konflik Palestina ini sebenarnya dia masalah agama juga, dia masalah kemanusiaan juga, betul. Dia masalah kebangsaan kita ya, karena kita punya hutang sejarah ke bangsa Palestina. Ya. Ya itu mungkin yang terakhir ya, Pin ya. Oke. Mungkin ini lebih pendapat Pinka gitu ya, pandangan Pinka dan masukan Pinka. Sebenarnya sebagai individu, karena kita kan dari tadi ngomonginnya pemerintah gitu ya, ngomonginnya internasional gitu ya, jauh banget gitu kayak di atas langit. Menurut Pinka, kita ini sebagai individu gimana sih cara kita dukung Palestina gitu ya? Decide. Jadi tentu saja pemerintah kita ya lewat jalur diplomasi. Sebenarnya sebagai individu apa yang kita bisa lakukan, hal apa yang paling rasional yang bisa kita lakukan untuk mendukung Palestina? Bisa bicara soal rational choice itu banyak, tapi dua itu apa? Moral dan material. Tentu kita mungkin di antara kita sebagai kita individu, tadi bahasanya individu ya, konteksnya ini individu. Jadi kita pengen nih bantu Palestina, tapi nggak bisa apa-apa. Kita nggak bisa ke Gaza untuk perang. Jadi konteksnya beda. Kecuali memang kita ada fatwa untuk itu, untuk perang jihad fisabilillah dan sebagainya. Mungkin itu udah termasuk ke situ. Itu terlepas daripada itu ya, itu bicara agama. Nah, bicara tadi dua moral dan material. Moral itu apa? Moral itu secara dukungan kita kemanusiaan. Apa? Kita galang dana untuk Palestina. Bahkan yang galang dana untuk Palestina, kayak misalkan aksi kemarin tuh, aksi Palestina di beberapa region ya, kita bisa lihat di aklasnya, di pusatnya di sana, di mana, terus di Jogja kemarin tuh di mana, Depok, Bekasi dan sekitarnya begitu ya. Di Indonesia sudah udah terbentuk gitu ya, eskalasi Madrid sampai di negara-negara barat sana, Amerika pun mereka demonstrasi. Berarti ini udah parah nih, udah akut lah gitu, penyakitnya udah akut, maka obatnya pun harus segera dimunculkan gitu. Jadi makanya kita secara rasional itu sesuai akal kita gitu ya, maksudnya
kita masih sekolah, kita masih punya anak, kita masih punya istri, ibaratnya kita masih berumah tangga, kita masa depan masih jauh. Bicara rasional, tadi moral tuh yang paling esensial adalah apa? Kita mendoakan apa? Agar apa ada terjadi gencatan senjata, bahkan di doa qunut nazilah tadi tuh, Allah ma'izal Islam muslimin, Allah mansur ikhwan muslimin wal mujahidin fi Palestin. Itu kan gitu-gitu. Dan itu menurut agama Islam. Dan mungkin ada agama-agama lain yang berdoa dengan cara yang beda, dengan bahasa yang beda, itu terserah. Allah Maha mengetahui, Tuhan Maha mengetahui, dan tidak melihat siapa agamanya, siapa orangnya, siapa pejabat, siapa status sosial, apa status sosialnya, di mana kerjanya, dan bagaimana dia. Itu. Jadi secara moral tuh gitu gampang, tapi kadang-kadang kita menyulitkan diri sendiri. Oh, kita mau jihad di sana, takbir sama Hamas, sama Fatah. Konteksnya bukan begitu. Karena itu tuh masih ada negara, aktor namanya, aktor negara. Kecuali memang udah urgent, kita nggak bisa lagi nih, negara udah nggak bisa berbuat apa-apa. Dan IGO itu International Governmental Organization kayak PBB, oke, udah nggak bisa ngapain. Ya tentu itu jalan terakhir, optionnya is kita ke sana, we go board in Gaza gitu kan. Jadi kita pergi ke Gaza untuk itu membela atas nama apa tadi, atas dasar kemanusiaan. Itu secara moral. Dan secara material tentu kita bisa dalam hal kecil aja. Ya misalkan ada kotak-kotak amal nih untuk ini Palestina gitu. Dan itu yang bisa dipercaya ya. Jangan sampai ada sunduk-sunduk yang memang memanfaatkan peluang aja tuh, cari-cari panggung aja, ternyata sunduknya nggak dimasukin ke sana, Palestina masuk ke rekening dan kantongnya sendiri. Parah kan itu. Nah itu ngeri juga itu. Jadi maksudnya secara, ada di HI itu Bantuan Kemanusiaan Internasional ya, kerjasama dan bantuan internasional tuh ada. Jadi maksudnya itu, sebagai kita pendonor, sebagai pemberi manfaat, pemberi bantuan, dan sebagai penerima bantuan kemanusiaan, itu ada etik-etiknya. Dan maksudnya secara material tadi kita bisa dari hal kecil tadi, misalkan ada sunduk-sunduk yang kita bisa percaya itu, oh iya itu dari lembaga resmi otonom pemerintah misalnya, atau yang sebagainya gitu, yang lainnya gitu yang mungkin bisa dipercaya. Oke nih, kita galang dana untuk Palestina. Itu begitu secara individu. Nah, secara state actor tadi individu ya. Secara state actor kita Indonesia udah kemarin termin pertama Pak Jokowi, pemerintah kita dalam dalam bantuan pertama itu udah mengirimkan 51,5 ton kalau nggak salah. Bantuan pertama kemarin itu, baik itu dia sandang pangan papan lah gitu. Nah makanya bukan berarti Indonesia abstain juga dalam hal ini, tapi kita tuh udah komitmen gitu untuk sama-sama berjuang, sampai sama-sama kita membantu saudara kita sesama manusia. Bahasanya manusia, bukan orang penganut agama A, B, C, D dan sebagainya. Karena tadi based on humanity, but not by the religion, bukan gitu Riz. Dan sampai sampai tadi bahasa Sir Antonio Guterres, Sekjen PBB bilang gitu kan, katanya the way forward is clear, the humanitarian dan a case prayer now katanya. Tapi ada bahasa penegasan tuh gitu loh, the way forward is clear katanya. Udah clear tuh masalah konsensus ini tuh, masalah kesepakatan bersama ini udah clear. Apalagi sekarang tuh tentang pemberhentian dalam hal ini gencatan senjata, case fire now itu maksudnya gencatan senjata gitu. Dan tadi didukung oleh statementnya Pak Marty Natalegawa, yang Prime Minister kita Menlo RI pada zaman Pak SBY. Tapi bilang gitu, katanya saya mengutip ini ya, meminjam statementnya, katanya generation knowing nothing but conflict deprived of their inherent right to be children. Nah, jadi
anak-anak tuh nggak tahu makna konflik itu apa, tapi hak dasar mereka hilang atas dasar konflik itu sendiri. Hak mereka untuk hidup, hak mereka untuk makan, hak mereka untuk minum, hak mereka untuk main, bahkan hak untuk belajar pun nggak ada. Jadi mereka tuh nggak tahu apa-apa. Jadi santakan gitu, dibunuh sama Sensi, ditembak sama Sensi, bahkan dari jarak dekat pun ditembak gitu ya, sampai rudal balistik itu tiap waktu mungkin udah meluncur terus rudal balistik itu. Makanya secara etik ini gitu udah melanggar hukum humanitar internasional begitu. Ya, luar biasa sekali ya, jawaban demi jawaban sudah disampaikan oleh Bro Vinka. Ya, bisa kita simpulin gitu ya, bahwa hal paling rasional yang bisa kita lakukan pada saat ini adalah ya selain melakukan doa gitu ya yang pasti adalah ya kekuatan jari ini gitu ya, untuk menulis, untuk menyebarkan berita yang benar kayak gitu ya, dan untuk tidak gegabah gitu ya dalam memilih berita-berita, soalnya kan banyak berita hoax gitu ya yang bertebaran terkait konflik Palestina ini. Iya, sampai kemarin boykot produk tuh dari MUI itu resmi itu. Boykot produk Israel tuh dari coba cek MUI pusat ya, itu katanya adanya fatwa terhadap dukungan Palestina, itu ada fatwanya. Ini udah resmi ya Pak, MUI. Lihat deh, itu udah diklarifikasi sama MUI. Mungkin ya nanti di cross check lagi aja. Ya lanjut. Ya, yang terakhir mungkin ya dari teman-teman di sini yang hadir, apakah ada pertanyaan yang ingin disampaikan ke pemateri kita, Bro Vinka, hari ini? Ya baik, ketika aja mungkin dua aja kali ya, atau mungkin satu aja deh, atau mungkin dua boleh dua. Bentar. Ada, mungkin ada dari DM kepada ke Faris atau ke saya bisa, atau mungkin langsung di chat komentar, nggak apa-apa. Pertanyaannya mudah gak sih bagi PBB untuk memberikan kemerdekaan Palestina? Bahasa mudah tuh relatif, karena tadi itu lembaga otoritatif di dunia ini ya PBB, UN, United Nations. Maksudnya dia apa namanya, sebagai lembaga otoritatif itu yang mengatur etik, yang mengatur praktik dalam hal internasional ini, dalam global ini, maksudnya warga dunia, international society ini, ya PBB yang berwenang untuk itu. Dan mudah, kalau PBB udah bilang kita merdekakan Palestina, ya mudah. Apalagi tadi Pak Sir Anthony Guterres udah bilang it's clear now gitu, the way forward is clear gitu. Itu tadi bahasa mudah tuh relatif, mudah, sulit, benar, baik itu relatif. Tapi yang secara penerapannya memang itu banyak variabelnya untuk mencapai itu begitu. Sebenarnya PBB itu kan wadah kan sebenarnya dia. Maksudnya memerdekakan ya. Ya wadah organisasi. Untuk memerdekakan Palestina kan butuh pengakuan gitu. Pengakuan itu kan disebutnya lewat forum-forum PBB. Nah, lewat ini UN General Assembly itu, sidang umum PBB tuh yang di apa di ruangan besar terbuka tuh. Bahkan kemarin Bu Menlu Retno sudah speak up di sana. Nah, itu bukan berarti Indonesia diem aja loh. Nah, gitu ya. Ini Abdi juga ngupdate nih hasil dari dialog Presiden Jokowi sama Biden, hasilnya gimana tuh? Wah, kurang. Saya kalau bicara itu, kalau saya bilang tahu, saya nggak tahu, karena itulah kita diajarkan untuk scholar tuh gitu. Saya belum update soal itu. Gitu. Oh ya.
Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, mungkin kita akhir ya, Bro Vinka. Ya, cukup dulu. Terima kasih sudah bisa menyempatkan waktunya di sela-sela kesibukannya mungkin ya. Ya mudah-mudahan konflik Palestina ini yang sudah sekarang eskalasinya sampai ke 40 hari ya, jadi udah sebulan lebih ya. Ya. Kalau bahasa Pak Martina Talagawa dalam di Jakarta itu bilang membara katanya. Ya. Gitu. Membara gitu ya, selama 40 hari ini mudah-mudahan segera reda gitu ya. Dan tercatat di sini dari Al Jazeera dan media-media lainnya bahwasanya di jalur Gaza sendiri korban Palestina itu udah nyampe 11.000 orang. Itu secara sejarah kan itu udah melewati perang-perang dunia 1, dunia 2, bahkan 9/11 gitu kan, yang kata saya bilang tadi di New York Times itu. Jadi udah pantas lah disebut genosida. udah pantas, udah pantas. Ya mudah-mudahan dari 11.000 ini yang mana kebanyakannya yang sangat miris, ironisnya adalah anak-anak dan perempuan gitu ya, dan wanita renta dari sebelum ini ya bisa menumbuhkan gitu ya pejuang-pejuang Palestina yang baru gitu ya. Sebab ada pepatah yang bilang ya, bahwasanya anak-anak Gaza itu adalah bunga gitu ya. Dan memetik bunga secara paksa tidak akan menunda datangnya musim semi gitu ya. Ya mudah-mudahan dialog seperti ini bisa kita terus rawat ya. Nanti kita bisa lanjutkan dengan dialog-dialog dengan tema yang lain. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir, Bapak Ibu. Wal akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kurang lebihnya mohon maaf kepada semuanya. Ya. Selamat malam.